Atau di saat kalian itu menerima ya, lu invest ya ke bonds dan sebagainya, suku bunganya itu 5%, berarti kalau gue investasi 100 juta dengan suku bunga 5% ya, dengan bunga 5%, maka gue mendapatkan 105 juta atau gue mendapatkan 5 juta kayak gitu ya. Jadi itu suku bunga gitu ya. Dan suku bunga itu biasanya diatur sama central banks ya. Jadi central banks ini penting banget ya. Central banks dan pemerintah ya, ini dua entitas yang terpisah. Pemerintah itu nggak bisa mengendalikan suku bunga, cuma bisa central banks, alias kalau bisa di Amerika nama itu the Fed ya, the Federal Reserve ya. Jadi basically central banks ini kayak lever ya, di saat ekonomi itu lagi jelek ya, dia bakal nge-lever kayak gini, dia bakal naik turunin suku bunga sesuai dengan kondisi ekonomi. Kenapa jangan pemerintah? Karena kalau pemerintah bakalan ada kepentingan yang namanya itu politik. Karena kalau lu misal pemerintah sekarang, lu presiden sekarang, lu bakal turunin suku bunga biar marketnya itu rally gila-gilaan dan biar orang itu seneng sama lu. Tapi untungnya kan gak gitu, dipisah jadi dua entity gitu ya. Jadi pemerintah dan central banks ini dua entity yang terpisah. Di saat suku bunga itu naik ya, maka melambat guys ya, pinjaman jadi mahal, semua orang jadi nggak mau meminjam ya, bisnis bakalan kontraksi, orang-orang bakal lebih sulit, konsumsi menurun, investasi menurun, dan inflasi itu cenderung menurun ya kalau suku bunga itu dinaikin. Tapi kalau suku bunga diturunin ya, market itu bakalan grow ya. Jadi kayak yang gue bilang tadi, ini cuma lever ya, ini either kalau kondisi ekonomi lagi jelek ya kita potong suku bunga ya, tapi kalau kondisi ekonomi lagi terlalu bagus, jangan sampai terlalu bagus, jangan sampai masuk euphoric phase kita naikin suku bunganya. Jadi ini cuma masalah ngebalancing gitu ya. Suku bunga itu kayak balancer doang gitu ya. Di saat suku bunga itu turun ya, market itu bakal bertumbuh. Pinjaman itu jadi lebih murah, orang bakal lebih pinjam, bisnis bakal grow ya. Orang-orang bakal mencoba buat bisnis gitu ya. Konsumsi bakal naik, investasi bakalan meningkat, liquidity itu mengalir ke risk on assets kita ngomong. Karena orang mulai berani mengambil resiko. Kenapa? Karena bunga di bank itu sangat kecil gitu ya. Nah ini contohnya, ini BI ya, Bank Indonesia. Jadi ini data yang kalian actually bisa cek di Trading Economics ya. Bunga awannya itu misal 6% turun ke 4,5% ya, atau turun ke 4%. Ketika bunga ini diturunin ya, kalian bisa cek ya 2024 sampai sekarang ya, market dari saham ya, convo stocks mostly ya, itu rally gila-gilaan ya. Jadi ketika market itu rate cut, suku bunga diturunin 25 basis point dan sebagainya, ini overall bakalan good buat risk on assets.